Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi pertumbuhan dan perkembangan untuk pertemuan kedua, yaitu faktor internal dan eksternal pertumbuhan. Kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona pada materi biologi kelas 12 semester ganjil. Materi ini ada pada KD 3.1 dan 4.1 dengan IPK menguraikan pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya, Ibu juga sudah memberikan tugas proyek pada kalian, yaitu melakukan percobaan sederhana faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, di antaranya nutrisi maupun cahaya. Nah, sekarang kita akan bahas nih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar. Untuk faktor internal atau dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman meliputi gen atau faktor genetis dan hormon atau fitohormon. Gen merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang terdapat dalam tubuh tanaman. Sementara fitohormon atau hormon pertumbuhan merupakan zat organik yang dihasilkan oleh jaringan tertentu dan diedarkan ke jaringan lainnya yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Hormon pertumbuhan ada beberapa macam, antara lain auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Kita mulai dari hormon pertumbuhan yang pertama, yaitu auksin. Dalam bahasa Yunani, auksin yang artinya meningkatkan. Auksin banyak terdapat di ujung-ujung koleoptil atau ujung-ujung tunas. Diketahui sebagai senyawa asam indol asetat atau AIA atau indol acetic acid IAA. Kerjanya akan efektif bila tak ada cahaya, bekerja mempengaruhi atau mempercepat proses pembelahan sel-sel meristem di ujung-ujung tunas, batang, dan akar. Dengan sifat auksin ini, tumbuhan dapat tumbuh sangat cepat di tempat gelap, yang disebut juga etiolasi. Dalam percobaan di laboratorium, auksin juga memacu pertumbuhan daun, bunga, dan buah, dan batang rerumputan, serta kelompok cemara. Auksin juga dipakai untuk memacu tumbuhnya akar pada batang-batang stek. Perhatikan gambar yang disajikan berikut. Mengapa tanaman tersebut dapat tumbuh melengkung? Apa penyebabnya? Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah hormon auksin. Kuncup apikal yang sedang tumbuh menghasilkan hormon auksin, sementara kerja auksin dihambat oleh adanya cahaya. Apabila sebagian kuncup apikal diarahkan pada cahaya matahari, akan terjadi pengangkutan auksin dari bagian yang terkena cahaya ke bagian yang terlindung dari cahaya. Artinya, hormon-hormon auksin akan bergerak ke arah bagian yang terlindung dari cahaya. Pada keadaan demikian, auksin akan merangsang pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terlindung tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan, pertumbuhan sel-sel pada bagian yang terkena cahaya matahari akan terhambat karena konsentrasi auksinnya rendah. Akibatnya, batang akan tumbuh melengkung ke arah datangnya cahaya matahari. Hormon pertumbuhan yang kedua adalah giberelin. Giberelin dapat mempercepat tumbuhnya tunas dan mempercepat perbungaan atau vernalisasi, yang berarti mempercepat pembuahan. Sekarang dapat ditemukan produk buah-buahan melimpah sebelum musimnya. Ini berkat penggunaan giberelin oleh para petani buah di luar musim berbuah. Giberelin banyak terdapat pada meristem kuncup apikal dan tunas, daun muda, dan biji yang sedang berkembang. Fungsi giberelin antara lain digunakan untuk partenokarpi, yaitu menghasilkan buah tanpa biji, mempercepat penuaan daun seperti sayuran dan buah atau jeruk, memacu pertumbuhan padang rumput untuk ternak, menyebabkan gerombol buah anggur lebih panjang dan anggur tahan cendawan,
mendorong produksi benih, dan oleh pembuat bir digunakan untuk mempercepat proses pembuatan malt, merenyahkan tangkai daun seledri, serta meningkatkan tanaman tebu dan produksi gulanya. Seperti yang terlihat pada gambar, gibberellin memberikan efek dalam meningkatkan pemanjangan batang ketika diberikan pada varietas-varietas tumbuhan kerdil atau mutan. Berikutnya adalah sitokinin. Dinamakan sitokinin karena memacu sitokinesis atau pembelahan plasma sel. Sitokinin terutama disintesis di akar dan ditransfer ke organ-organ yang lain. Walaupun terdapat banyak tempat produksi skala kecil pada jaringan pembuluh berbagai jenis tumbuhan. Sitokinin ditemukan pula pada endosperma cair, buah kelapa muda, kapang, bakteri, dan bahkan hewan primata, lumut, ganggang coklat, ganggang merah, pinus, dan diatom. Sitokinin paling banyak terdapat di sekitar biji muda, buah muda, dan tunas daun, serta ujung akar. Di dunia pertanian, sitokinin diperlukan untuk pertumbuhan pada kultur jaringan, menunda penuaan bagian tubuh tumbuhan, memacu pembesaran sel-sel keping biji dan sel daun dikotil, serta memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Sitokinin bekerja secara bersamaan dengan auksin, merangsang pembelahan sel dan memengaruhi jalur diferensiasi. Rasio sitokinin terhadap auksin mengontrol diferensiasi sel pada saat kultur jaringan, di mana ketika konsentrasi kedua hormon ini berada pada tingkat tertentu, maka sel-sel terus tumbuh namun tetap membentuk suatu gugusan sel-sel tak terdiferensiasi yang disebut kalus. Jika kadar sitokinin meningkat, kuncup-kuncup tunas akan berkembang dari kalus. Jika kadar auksin meningkat, akar akan terbentuk. Sitokinin, auksin, dan faktor-faktor yang lain juga berinteraksi dalam kontrol dominansi apikal, yaitu kemampuan kuncup apikal untuk menekan perkembangan kuncup aksilaris. Auksin yang ditransfer menuruni tunas dari kuncup apikal akan menghambat pertumbuhan kuncup aksilaris secara langsung, menyebabkan tunas memanjang namun percabangan lateral tidak terjadi. Sementara itu, sitokinin yang memasuki sistem tunas dari akar melawan kerja auksin dengan memberi sinyal kepada kuncup aksilaris agar mulai tumbuh. Jika kuncup apikal, sumber utama auksin dibuang, penghambatan kuncup aksilaris dapat hilang dan tumbuhan menjadi semakin rimbun. Itulah alasan mengapa kita sebaiknya memotong bagian ujung dari tanaman sehingga akan memunculkan bagian cabang-cabang lateral atau kuncup aksilaris yang membuat tanaman menjadi lebih rimbun. Selain berperan dalam pertumbuhan kuncup aksilaris atau lateral, sitokinin juga dapat memperlambat penuaan organ-organ tumbuhan tertentu dengan menghambat pemecahan protein. Jika daun yang diambil dari suatu tumbuhan dicelupkan dalam larutan sitokinin, daun akan tetap hijau lebih lama daripada jika tidak diperlakukan demikian. Karena efek anti penuaan ini, biasanya penjual bunga menggunakan semprotan sitokinin untuk menjaga bunga potong agar tetap segar. Hormon berikutnya yaitu asam absisat. Pada musim dingin atau musim kering merupakan waktu di mana tanaman beradaptasi menjadi dorman atau penundaan pertumbuhan. Pada saat itu, ABA atau asam absisat yang dihasilkan oleh kuncup akan menghambat pembelahan sel pada jaringan meristem apikal dan pada kambium pembuluh, sehingga menunda pertumbuhan primer maupun sekunder. Asam absisat juga memberi sinyal pada kuncup untuk membentuk sisik yang akan melindungi kuncup dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dinamai dengan asam absisat karena diketahui bahwa zat pengatur tumbuh ini menyebabkan absisi atau rontoknya daun tumbuhan pada musim gugur. Peranan asam absisat antara lain menghambat pertumbuhan, menahan cekaman kekeringan dengan cara mendorong penutupan stomata selama stres kekeringan, mendorong dormansi biji, dan menghambat germinasi dini. Jika mekanisme kerjanya terblokir disebabkan oleh mutasi
pada faktor transkripsi yang mengatur asam absisat akan menyebabkan perkecambahan sebelum waktunya atau germinasi dini. Berikutnya adalah etilen. Buah-buahan terutama yang sudah tua melepaskan gas yang disebut etilen. Etilen disintesis oleh tumbuhan dan menyebabkan proses pemasakan yang lebih cepat. Selain etilen yang dihasilkan oleh tumbuhan, terdapat etilen sintetik, yaitu etepon, asam 2-kloroetilfosfonat. Etilen sintetik ini sering digunakan para pedagang untuk mempercepat pemasakan buah. Selain memacu pematangan, etilen juga memacu perkecambahan biji, menebalkan batang, mendorong gugurnya daun, dan menghambat pemanjangan batang kecambah. Selain itu, etilen menunda pembungaan, menurunkan dominansi apikal dan inisiasi akar, serta menghambat pemanjangan batang kecambah. Berikutnya, hormon kalin. Kalin merupakan hormon yang merangsang pembentukan organ tubuh. Berdasarkan organ yang dibentuknya, kalin dibedakan atas kaulokalin, merangsang pembentukan batang, rizokalin, merangsang pembentukan akar. Sekarang telah diketahui bahwa rizokalin identik dengan vitamin B1 atau tiamin. Filokalin merangsang pembentukan daun dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Dan hormon pertumbuhan yang terakhir yaitu asam traumalin. Batang atau akar tumbuhan dapat mengalami luka. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk memperbaiki bagian yang luka, disebut daya restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini terjadi dengan bantuan hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin. Luka-luka yang terjadi dapat tertutup kembali dengan membentuk jaringan kalus dan jaringan yang rusak dapat diganti dengan yang baru. Bahkan dari luka pada bagian tertentu dari tubuh tumbuhan dapat tumbuh tunas baru. Untuk ringkasan jenis-jenis hormon tumbuhan, pengaruh serta tempat produksi hormon tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut. Selain itu, perhatikan juga gambar tumbuhan beserta hormon-hormon yang terdapat pada beberapa bagian dari tumbuhan tersebut. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai faktor internal, pertumbuhan, dan perkembangan. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan faktor eksternal atau luar. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor tersebut antara lain nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan aerasi. Faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Nutrisi diperlukan sebagai sumber energi dan sebagai penyusun komponen-komponen sel bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi. Defisiensi suatu unsur akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Defisiensi nitrogen menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Permukaan daun bagian bawah berwarna kuning atau coklat muda dan batang pendek serta kurus. Defisiensi potasium atau kalium menyebabkan tumbuhan memiliki tunas yang kecil dan ujung-ujung daun mudanya mati. Daun yang lebih tua memperlihatkan gejala klorosis dengan ujung pinggirnya mengering dan berwarna kecoklatan. Pada pinggir daun biasanya terdapat banyak bercak coklat. Defisiensi fosfor menyebabkan tumbuhan tumbuh jelek dengan daun berwarna hijau kebiruan. Bagian bawah daun kadang berwarna seperti karat dengan bercak ungu atau coklat. Defisiensi magnesium akan menunjukkan gejala klorosis. Daun tidak berwarna hijau karena kekurangan klorofil. Hal itu terjadi karena magnesium diperlukan untuk pembentukan klorofil. Nutrisi lainnya beserta fungsi dan gejala kekurangan dapat kamu lihat pada tabel yang disajikan berikut. Faktor eksternal yang kedua adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.
Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Lamanya penyinaran dapat direspon oleh tumbuhan dengan berbeda-beda. Respon tumbuhan terhadap lama waktu terang atau siang dan gelap atau malam setiap harinya disebut juga dengan fotoperiodisme. Interval penyinaran sehari-hari terhadap tumbuhan mempengaruhi proses pembungaan. Lama siang hari di daerah tropis kira-kira 12 jam, sedangkan di daerah yang memiliki 4 musim dapat mencapai 16-20 jam. Fotoperiodisme dipengaruhi oleh fitokrom, yaitu pigmen penyerap cahaya. Fotoperiodisme menjelaskan mengapa pada spesies tertentu biasanya berbunga serempak. Tumbuhan yang berbunga bersamaan ini sangat menguntungkan karena memberi kesempatan terjadinya penyerbukan silang. Perhatikan gambar ilustrasi foto periodik perbungaan berikut. Terlihat dua jenis tanaman, yaitu tanaman hari panjang di mana malamnya lebih pendek daripada siang, dan tanaman hari pendek di mana malamnya lebih panjang daripada siang. Pada gambar yang pertama, tanaman hari panjang akan berbunga jika siang lebih panjang daripada malamnya. Sementara pada gambar yang kedua, tanaman hari pendek akan berbunga jika malam lebih panjang daripada siangnya. Sementara itu, kilatan cahaya yang singkat secara artifisial menyela periode gelap yang panjang sehingga menginduksi perbungaan pada tanaman hari panjang dan mencegah perbungaan pada tanaman hari pendek. Faktor berikutnya adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi kimia di dalam sel, di mana enzim hanya dapat bekerja secara optimal jika suhunya optimal. Peran suhu terhadap transpirasi: jika suhu naik, maka transpirasi akan meningkat, sehingga tanaman kekurangan air dan hal ini akan mengganggu pertumbuhan. Berikutnya, faktor kelembaban berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dan faktor yang terakhir adalah aerasi. Kandungan oksigen di dalam tanah dipergunakan untuk aerasi pada akar. Jika kandungan oksigen cukup, maka aerasinya baik, dan hal ini bermanfaat dalam perkembangan sel-sel akar dan juga berguna untuk membantu penyerapan nutrisi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali insya Allah pada pertemuan berikutnya pada materi metabolisme. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.